Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respectable all teachers and honorable all my friends whom I love. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bidayatan li khutbati hadhihi ahadzukum an tashkurullaha syukran jazilan li'annahu qad a'tana ni'aman kabiratan wa ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak bila adil. Wa salamullahi wa tahiyyatuhu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadinil mursali ilal alamin basyiran wa nadhiran wa rahmatan lil alamin. Wala ansa an uwajjiha syukri ila walisatainil jalasataini allati qad aqadni fursatan thaminatan li an akhtuba amamakum jami'an. Hadirin rahimakumullah, amin. Amin. Sudah kita ketahui bersama, dalam catatan sejarah disebutkan bahwa ribuan tahun yang lalu Allah telah menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nabi dilahirkan untuk mengubah dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Nabi mampu menumpas kebatilan dan menegakkan keadilan. Siapakah dia? Dia adalah buah hati Siti Aminah yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ibrah yang dapat kita ambil dari kehidupannya. Sebelumnya, saya tanya, apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta. Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta. Kalau begitu, sudahkah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi? Sudahkah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi? Kita bisa dengan mudah mengucapkan saya cinta Nabi Muhammad, saya adalah pengikut Nabi Muhammad, saya adalah umat Nabi Muhammad. Tapi pada kenyataannya, ditanya tentang sejarah Nabi sekalipun tidak bisa menjawab. Ditanya tentang perjalanan Nabi sekalipun kita tidak bisa menjawab. Umat macam apa kita? Umat seperti apa kita? Kita mengaku bahwa kita adalah umat Nabi. Kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Nabi. Kita mengaku bahwa kita adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Tapi nyatanya tidak ada hal-hal yang Nabi lakukan oleh kita diikutkan. Tidak ada ajaran Nabi yang kita ikuti, atau sedikit sekali ajaran-ajaran Nabi yang hanya kita lakukan. Ini perlu kita renungkan bersama. Ini perlu kita renungkan bersama. Cinta bukan sekedar kata. Cinta butuh bukti. Cinta bukan hanya janji. Nabi berkata, "Man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Mau hidup bersama Nabi di surga? Mau. Berarti kita harus mencintai Nabi. Salah satu cara agar kita bisa mencintai Nabi, seperti sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Adalah Nabi yang Allah utus untuk meluruskan kehidupan manusia. Dulu manusia jahiliyah, tapi sekarang berkat adanya Nabi, berkat adanya ajaran-ajaran yang Nabi sampaikan kepada kita, kita bisa lari dari semua itu. Kita bisa berubah dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut dengan tahun. Nah, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan kelahiran
banyak sekali kekhilafan di antara para ulama. Jadi, tanggal 12 Rabiul Awal itu sebetulnya bukan tanggal yang pasti untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ada yang menyebutkan tanggal 8, ada yang menyebutkan tanggal 9, ada yang menyebutkan tanggal 10. Lantas mengapa kita sering menyebutnya tanggal 12? Karena pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang mengemukakan bahwa Nabi terlahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Saya tanya lagi, apakah menyerangnya pasukan gajah ke Makkah itu bertepatan dengan kelahiran Nabi? Ya. Yang kita tahu selama ini itu bertepatan. Yang kita tahu selama ini ketika Nabi keluar dari rahimnya Siti Aminah, maka bertepatan dengan pasukan gajah menyerang Ka'bah. Tapi nyatanya tidak. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dikatakan bahwa ternyata menyerangnya pasukan gajah ke Mekah itu, ke Baitullah itu tidak bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir 2 bulan setelah menyerangnya pasukan bergajah ke Ka'bah. Jadi sebetulnya tidak bertepatan. Hanya saja di tahun yang sama antara pasukan bergajah dengan menyerang Ka'bah itu sama dengan tahun yang Nabi dilahirkan.